Dan kalau tidak salah, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, kalau iman kita sedang naik, maka lakukanlah semua amal yang kita bisa dan yang kita mampu. Dan ketika iman kita lagi turun, jangan sekali-kali pernah meninggalkan sholat lima waktu. Tidak memperpanjang kalam, karena Ustaz kita telah siap untuk menyampaikan kata-kata mutiaranya kepada kita semua, kepada Ustaz Murado. Kalian bersyukur. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Palestina. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemuda-pemudi yang disayangi Allah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, wabil khusus nikmat sehat, nikmat muda ya. Antum harus banyak bersyukur masih muda ya, masih sehat ya, matanya masih bagus, nggak kayak saya udah rabun nih. Ya, nikmat sehat, nikmat kekuatan, kesempatan, umur ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan semua itu kepada antum dan kita semua. Dan sholawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Takbir. Masih semangat nih ya. Nanti bulan depan disediakan kopi untuk para peserta ya. Silakan pesan ke Bank Fikri Wahyu. Iya. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting. Mereview sedikit pertemuan kita di bulan lalu. Masih ada yang ingat nggak? Al-Batawi. Pertemuan yang lalu tentang kriteria mencari guru, gitu ya, dan mencari teman. Bahwasanya guru-guru yang dikriteriakan oleh Imam Ghazali ini cukup berat ya, karena dia harus takwa, kemudian dia harus baik, kemudian dia harus zuhud ya. Dan juga dalam mencari teman, carilah teman yang baik dan teman yang tidak mengajak kepada keburukan. Ya. Dan bahkan Imam Ghazali mengatakan hendaklah ia memilih kefakiran daripada kekayaan, ya. Jadi teman dekat itu jangan sampai
kaya, tapi kayanya membuat kita menjadi lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas yaitu satu tema, bagaimana cara mensucikan hati. Sebenarnya kata-kata tersebut diambil dari perkataan Imam Ghazali di sini, yaitu tasawuf. Ya, cuman mungkin ada yang belum familiar dengan kata tasawuf atau menganggap tasawuf itu sesat secara keseluruhan, padahal tasawuf yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali adalah mensucikan hati untuk sampai kepada cahaya ilahi. Saya ulangi, tasawuf yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali adalah mensucikan hati untuk sampai kepada cahaya ilahi, ya. Ya. Jadi tasawuf menurut pandangan saya bukan dari kata as-suf, ya. As-suf itu artinya pakaian-pakaian yang kasar dari wall, ya, seperti orang-orang dulu memakai. Tapi tasawuf dari as-safa, ya, yaitu mensucikan hati. Ya. Baik. Kita langsung saja karena ini udah berapa pertemuan ini Bang Al-Farrosi, tapi belum selesai juga nih kitabnya. Kata Imam Ghazali, tasawuf itu, mensucikan hati itu ada dua apa? Dua elemen, dua komponen, ya. Dua perkara. Apa saja? Yang pertama adalah al-istiqamah, yaitu istiqamah. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan istiqamah menurut Imam Ghazali. Ya, yang kedua adalah as-sukunu 'anil khalq. Ya. Yaitu tenang dalam menghadapi manusia dan makhluk lainnya. Perhatikan nih, bahasa kita agak sedikit berat di sini. Imam Ghazali mengungkapkannya. Jadi istiqomah yang pertama, kalau hati kita mau bersih, kita istiqomah. Yang kedua, kita tenang dalam menghadapi makhluk Allah. Ya, kalau antum, ya, kalau kalian menghadapi orang lain bawaannya emosi, maka hatinya belum bersih. Tapi kalau saya darting gimana Ustaz? Ya, perlu diobati, dilatih agar tidak bawaannya emosi. Ya. Kata Imam Ghazali, siapa yang istiqomah dan akhlaknya baik kepada orang lain, berinteraksi dengan mereka dengan kelembutan, maka sesungguhnya dia adalah orang yang bersih hatinya atau sufi. Jadi ini sufi menurut perspektif Imam Ghazali itu bukan yang pakaiannya compang-camping, bukan yang melakukan hal-hal yang aneh, bukan. Ya. Tapi sufi, orang yang hatinya bersih itu adalah orang yang istiqomah, yang akhlaknya baik kepada orang, ya, dan berinteraksi dengan orang dengan lembut. Ya, seperti Nabi siapa yang lembut? Inna Ibrahima la'awwahun halim. Ya, seperti Nabi Ismail. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ya.
Dan saya yakin pemuda-pemudi di sini lembut-lembut semua ya. Lembut ya. Kalau bikin adonan lembut ya. Tapi kalau ngomong kasar ya. Nah, kita ingin tahu apa makna istiqomah menurut Imam Ghazali. Ya. Baik, istiqomah menurut Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, an yafdiya hadza nafsihi li nafsihi, yaitu mengorbankan, ya, menebus bagian dirinya untuk dirinya. Saya ulangi, mengorbankan bagian dirinya untuk dirinya. Bingung kan? Gimana? Ya, kita punya bagian dari diri kita, yaitu apa? Kekuatan, semangat, apalagi rajin, ya. Itu namanya bagian dari diri kita. Nah, kita berikan bagian diri kita untuk diri kita. Itu namanya istiqomah. Ya. Nah, sekarang antum lebih mengorbankan sesuatu yang baik untuk diri antum atau untuk orang lain? Untuk diri sendiri kan? Ya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan bagian dari diri kita itu dengan maksimal? Ya, seperti pemuda-pemudi yang ganteng dan cantik ini datang ke sini untuk mendapatkan bagian dari dirinya, yaitu mendapatkan ilmu. Itu namanya istiqomah. Ya. Jadi orang yang istiqomah itu adalah orang yang memperhatikan kebaikan dirinya. Itu gampangnya. Ada orang yang menyiksa dirinya, jangan diikuti karena dia tidak memberikan hak untuk dirinya, ya. Malam minggu karena gabut, ya. Gabut apa? Ya, bengong seharian di balkon. Kenapa kamu? Nggak ada kerjaan, ya. Kamu nggak makan, lupa makan, sampai lupa makan karena banyak pikiran. Tapi ada juga orang yang banyak pikiran, tambah banyak makannya. Alhamdulillah ya, korosi ya. Jadi itu tidak memberikan kebaikan untuk diri sendiri. Itu namanya bukan istiqomah. Orang yang istiqomah itu adalah orang yang memberikan perhatian kebaikan untuk dirinya. Jelas ya? Nah, itu istiqomah. Yang kedua adalah akhlak yang baik. Kalau kita ingin hati kita bersih dan suci, maka akhlak kita harus baik. Apa yang dimaksud akhlak baik itu menurut Imam Ghazali? Perhatikan ini. Ya, Faisal ya, apa katanya? Ya. Kata Imam Ghazali, engkau tidak memaksakan orang lain mengikuti keinginanmu. Engkau tidak membawa orang untuk menuruti kemauanmu. Kira-kira gimana? Tetapi engkau membawa dirimu sesuai keinginan mereka. Jelas? Belum selesai nih. Jadi akhlak yang baik menurut Imam Ghazali, engkau tidak membawa orang, memaksa orang mengikuti kemauanmu, tapi engkau mengikuti kemauan mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Gimana? Kita dalam sehari-hari lebih pengen orang ngikutin kita atau kita ngikutin orang?
Kita pengennya mereka ikut kita. Besok datangnya ke rumah ya, asik ya. Nanti aneh jamu dengan makanan yang enak, asik ya. Apa menunya? Menunya teri sambal sama tempe. Mau ah. Jadi kita nggak mau ngikutin orang ya. Tapi orang harus ngikutin kita. Itu namanya bukan akhlak yang baik. Ya, jadi akhlak yang baik itu bagaimana kita bisa menyesuaikan apa yang diinginkan orang, tapi ada apa? Selama tidak bertentangan dengan syariat. Gitu ya. Ada lagi acara di rumah, ada acara kumpulan keluarga, silaturahim, ya. Anda datang paling terakhir. Nah, acara keluarga mulai jam 10, datang jam setengah 12. Acara makan jam 12. Setelah itu, goodbye. Ya. Kok dia udah pulang duluan? Udah kenyang. Lah, bukannya datang belakangan ya. Jadi kita jangan seperti itu ya. Kan saya ini capek semalam habis nonton Piala Dunia U17. Ya, satu sama. Jadi saya ya masih ngantuk lah. Terus kok pulang duluan? Ya, saya karena ada keperluan lagi. Saya kurang tidur gitu. Jadi akhlak yang baik itu kita bagaimana orang itu kita ikutin acaranya, keinginannya selama tidak bertentangan dengan syariat. Jelas ya? Begitu. Ya, kecuali memang itu yang benar-benar tidak bisa dihindari. Jadi contohnya ya, makan apa nih menunya? Daging apa? Daging ikan. Ikan apa? Ikan mujair. Ayo, nggak masalah, ya. Aneh traktir apa? Fried chicken. Apa? McD. No. Boykot, ya. Apaan dong? Sabana. Oh, iya, oke. Nah itu akhlak yang baik demikian, ya, Rifan ya. Jadi mengikuti orang selama tidak bertentangan dengan syariat, kecuali memang itu tidak bisa dihindari. Contoh, Rasulullah SAW pernah diundang, itu pun oleh kaum sebelah, orang jauh, gitu kan? Orang yang jauh di kaum sebelah, Rasulullah SAW diundang untuk makan. Tiba-tiba yang disediakan adalah ad-dhabu atau biawak Arab. Biawak Arab bukan kayak biawak Sumbawa ya. Ada yang dari Pulau Komodo? Ada yang dari Pulau Komodo? Ada ya? Kalau aneh bukan dari Pulau Komodo. Komodo aneh banyak. Canda ya. Nggak lucu. Baik. Nah, Rasul ketika dihidangkan, nggak tahu dimasaknya seperti apa. Kata para yang menjamu, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak makan daging biawak lezat ini? Kata Rasulullah, saya nggak biasa makan di tempat saya. Karena memang nggak bisa, memang tidak bisa sama sekali. Maka Rasulullah bilang, saya nggak biasa makan di tempat saya. Gitu ya. Tapi bukan terus-terusan kalau diundang makan, oh nggak mau, ya. Kenapa kamu nggak mau? Diet. Kenapa kamu nggak nyobain? Diet, ya. Cobain sedikit diet, ya. Dan seterusnya. Jadi kita harus apa? Harus fleksibel, ya. Baik. Jelas ya. Jadi cara mensucikan hati menurut Imam Ghazali dua aja, ya.
istiqomah dan akhlak yang baik. Istiqomah artinya apa? Memerhatikan kebaikan untuk diri kita sendiri. Akhlak yang baik artinya apa? Engkau tidak memaksakan orang ngikutin kamu, tapi engkau berusaha untuk mengikuti orang selama tidak bertentangan dengan syariat. Gimana? Bisa nggak? Kamu besok harus datang ya? Oh nggak bisa. Pokoknya harus datang, kalau enggak aneh marah sama ente. Ente besok harus pakai baju ini ya. Kalau enggak nanti enggak seragaman ngaji di BS, aneh nggak temenan lagi sama ente. Harus sama, ya. Jilbabnya coklat, ya. Pakaian hitam, oke. Laki-laki, pecinya peci Rusia. Kayak Ilham. Jangan salah, di Rusia itu banyak orang Islamnya. Iya. Dan orang Rusia itu paling fasih nyebut makhraj kha. Kalau udah ini kha semua ya, belajar kha sama orang Rusia. Baik. Jelas ya? Sekarang pindah ke yang lain. Jadi mensucikan jiwa itu saja. Menurut Imam Ghazali cukup dengan istiqomah dan akhlak yang baik. Ya. Sekarang ibadah. Apa itu hakikat ibadah? Ibadah itu 3 menurut Imam Ghazali. Pertama, menjaga perintah syariat. Ya. Contohnya gimana? Menutup aurat, pakai hijab, melakukan sholat, puasa, zakat, menjaga perintah syariat. Itu ibadah yang pertama. Yang kedua, ibadah menurut Imam Ghazali, ridha, menerima qada dan qadar. Keputusan Allah Subhanahu wa taala dan pembagian yang Allah telah bagi. Ini sudah kita jelaskan ya, yang 8 hal yang dipelajari oleh siapa? Oleh Al-Hatim kepada gurunya siapa? Masih ingat nggak? Hatim Al-Asam ya bilang ada 8 hal yang selama aku belajar kepadamu ada 8 hal. Cuma 8 hal aja. Iya. Nah, salah satunya adalah ridha, menerima dengan apa yang telah Allah bagi. Ya. Gitu. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Surat apa? Tegar. Mana Tegar? Nggak ada. Di luar. Tegar jadi resepsionis di depan dia, jadi operator. Jadi kami telah bagi kehidupan mereka di dunia dan kami angkat sebagiannya atas sebagiannya agar sebagiannya menjadi apa? Menjadi menolong, membantu kepada yang lainnya. Jadi sudah dibagi-bagi ya. Hidup kita ini sudah dibagi-bagi. Ada yang jadi santri, ada yang jadi guru, ada yang jadi pelajar, ada yang jadi dosen, ya, sudah dibagi-bagi. Ada yang tinggalnya di rumah yang besar, ada yang tinggalnya di rumah yang kecil, sudah dibagi-bagi. Ya, jadi kita tidak perlu apa? Tidak perlu resah. Ya. Ada yang hafalannya cepat, ada yang hafalannya lambat. Memang saya begini ya, tapi bukan berarti nggak berusaha ya. Ya, sudah dibagi. Ada yang mancung, ada yang pes. Alhamdulillah, aneh mancung Ustaz. Mancung ke dalam. Kadang saya lucu ngelihat orang tua, bapak muda, ibu muda gitu ya, anaknya. Diapain itu hidungnya?
Tarik-tarik biar mancung. Bukan mancung, malah iritasi ya. Hidungnya malah sakit. Sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu resah. Ya. Enggak usah resah ya. Kenapa badan saya enggak gemuk-gemuk? Enggak usah resah. Ya. Karena sudah dibagi. Kenapa badan saya besar? Enggak usah resah ya. Semua sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa saya pakai kacamata? Enggak usah resah ya. Sudah dibagi sama Allah. Saya juga baru pertama kali pakai kacamata. Dibilang enak enggak? Dibilang enggak enak ya. Tergantung. Tapi agak aneh juga sih biasanya. Jadi karena rabun jadi harus pakai kacamata. Untuk yang dekat khususnya. Jadi kalau dilepas ini nggak kelihatan tulisannya. Jadi yang kedua, ridho dengan keputusan Allah. Yang ketiga, nah ini, meninggalkan ridho dirimu untuk mencari ridho Allah. Saya ulangi. Hakikat ibadah pertama, menjaga perintah syariat. Yang kedua, ridho dengan keputusan Allah. Yang ketiga, meninggalkan ridho dirimu untuk mencari ridho Allah. Apa yang menyebabkan kita ridho? Belum tentu ya Allah ridha. Benar kan? Ya. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Jadi mereka mencari yang membuat Allah murka dan meninggalkan keridhaan Allah. Untuk apa? Mencari ridha dirinya. Ya, saya ridha kalau saya punya uang. Ya. Tapi caranya nggak halal. Caranya gimana? Judi online. Caranya gimana? Ngambil uang teman saya. Kita tinggalkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas. Jadi itu ibadah. Satu, menjaga perintah syariat, ridha dengan keputusan Allah, meninggalkan ridha diri kita sendiri untuk mencari ridha Allah. Ya, kita sudah jelaskan cara mensucikan hati. Yang kedua ibadah hakikatnya. Yang ketiga adalah tawakal. Apa itu tawakal? Kata Imam Ghazali, tawakal itu engkau menguatkan keyakinanmu kepada Allah terhadap apa yang dijanjikannya. Itu namanya tawakal. Saya ulangi, tawakal menurut Imam Ghazali, engkau menguatkan keyakinanmu kepada Allah atas apa yang dijanjikannya. Artinya, maksudnya kata Imam Ghazali, engkau yakin bahwa apa yang ditakdirkan, apa yang telah ditakdirkan untukmu, pasti engkau akan sampai. La mahalah, tidak ada yang mustahil. Itu ya, itu namanya tawakal. Jadi kita harus yakin apa yang telah ditakdirkan pasti akan sampai kepada kita. Walaupun semua orang yang ada di alam semesta ini ingin memalingkan takdir itu darimu, nggak akan bisa. Ya, jadi yang namanya tawakal, yakin apa yang telah ditakdirkan akan sampai kepada kita, dan apa yang tidak ditakdirkan tidak akan sampai kepada kita. Walaupun orang semua membantu, saling membantu agar sampai sesuatu yang tidak ditakdirkan sampai kepada. Gimana? Bingung ya? Takbir Palestina, Pamoras, nggak ada. Kok Pamoras sih Ustaz? Kan sama-sama P ya.
Palestina itu dari Palestia. Ya, ini tambahan aja. Palestia. Ya, Palestia itu adalah bangsa Romawi yang mereka tinggal di antara pantai Gaza sampai pantai Yafa sekitar 12 abad sebelum Masehi. Jadi nggak ada hubungannya sama Yahudi ya. Nah, kalau baca sejarah tahu. Ya, saya ulangi. Tawakal itu engkau yakin bahwa apa yang ditakdirkan untukmu pasti engkau akan dapatkan, dan bahwa apa yang tidak ditakdirkan untukmu engkau pasti tidak akan mendapatkannya. Itu inti daripada tawakal. Ya. Jadi kalau kita tawakal, kita akan tenang, ya. Karena sesuatu yang tidak ditakdirkan yang nggak akan sampai. Sesuatu yang akan ditakdirkan pasti kita akan sampai. Kalau Allah mentakdirkan pemuda-pemudi menjadi hafiz Quran 30 juz bersanad, pasti semuanya akan menjadi hafiz 30 juz. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan menjadi hafiz 30 juz, lumayanlah hafiz juz 30. Siapa yang hafiz juz 30? Ya, kemarin waktu rapat saya sampaikan di sini. Ada permintaan jadi dikasih sanad per surat. Sanad Al-Fatihah, sanad Al-Ikhlas, sanad Al-Falaq, ya. Sanad An-Nas gitu ya. Ya, itu bukan sanad, itu namanya apa? Keterangan ya. Bahwa telah bagus baca. Tapi sanad Al-Quran khususnya dari saya hanya diberikan kepada orang yang hafiz 30 juz. Mungkin ya dari hafalannya dan tata cara bacanya. Tuh. Jadi kalau macet-macet nggak dapat ya. Lancar tapi kecepatan kayak kereta ekspres, tajwidnya diabaikan, nggak dapat juga. Jadi dua-duanya harus seimbang. Ya, jadi dunia ini kita tawakal aja, ya. Kalau katanya engkau wahai pemuda akan mendapatkan jodoh yang cantik, yang solihah, yang hafizah, yang kaya, pasti engkau akan dapat. Ya, wahai pemudi, kalau engkau ditakdirkan akan mendapatkan seorang jodoh lelaki yang hafiz, kaya, ganteng kayak Ronaldo, bukan 6 packs lagi tapi 8 packs ya. Nggak ada ya. Ganteng kaya, maka semua akan didapatkan. Semua itu bergantung kepada apa? Takdir Allah. Jadi kita pasrah saja. Iya, ya. Kalau kita tidak pasrah, gimana? Ya, kata Samsul, saya harus begini, ya. Pokoknya 3 tahun di MG harus dapat jodoh. Kalau enggak, saya akan menjadi orang yang bingung, ya. Saya akan pusing, ya. Tenang aja Samsul, ya. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu waktu saya masih muda, karena udah tua, berasa kakek-kakek ya. Menggebu-gebu. Pokoknya umur selesai sarjana harus nikah. Sampai bingung ini gimana caranya. Karena waktu itu saya sarjana umur 21. S1 21, S2 24. Ya. S3-nya agak lama ya, karena terjeda dulu.
Saya bilang, saya mau nikah. Terus tanya, udah ada calonnya belum? Belum. Ya, akhirnya nggak nikah ya. Pokoknya saya harus dapat orang Arab. Ada yang mau nggak? Nggak ada. Ya, karena belum ditakdirkan gimana? Oh, jadi curhat nih. Ya, ini untuk anak muda. Jadi tenang aja masalah ini, ya. Akhirnya dari Mesir ke Maroko, pulang ke Indonesia, dapatnya orang Betawi ya. Jadi semua sudah ditakdirkan, ya. Tenang aja Naswa ya. Semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Saya tahu anak muda ini kadang pengen, wah semangat. Ya. Nikah. Ada nggak calonnya? Belum. Ada sih Ustaz. Terus gimana? Buktinya mau? Nggak mau. Sedih ya. Iya. Jadi selama ini lelaki menganggap bahwa dirinya bisa menolak. Ternyata dia juga ditolak. Pengalaman ya. Kita antum pengalaman. Tenang aja ya. Tinggal diiklanin doang ya, Fikri di IG. Dulu kan nggak ada IG tuh. Tawakal itu penting ya. Jadi jangan antum menjadi apa? Menjadi hawa nafsu. Pokoknya begini ya. Nggak tahu saya udah sampai di sini atau belum ya. Karena ini ada kaitannya dengan tawakal. Dulu nggak ada IG ya, boro-boro ada chat gitu. Cuman ada namanya dulu apa namanya? IRC atau Yahoo Messenger gitu. Sebelum Messenger ada lagi ya, untuk belum lahir. Masih fi butuni ummahatikum. Intinya ini pengalaman ya. Dia chatting, wah, oke, udah berharap. Chatting sama orang di Bandung, saya nggak sebutin namanya, nggak tahu dia masih ada atau enggak ya, atau dengar kajian ini. Intinya dari Mesir udah oke sama uktinya, terus dia pulang ke Bandung. Wah, udah pede nih, wah, aneh lulusan Mesir, ya, LC langsung cabut ya. Ternyata dia ke Bandung, uktinya bilang apa? Ana nggak mau. Akhirnya dia depresi. Jauh-jauh dari Mesir ke Bandung, tapi ditolak. Waduh, sedih banget ya. Ya, jadi hidup itu harus apa? Tawakal ya. Apa kaitannya? Ada kaitannya ya. Tentang apa? Tentang sesuatu yang ditakdirkan. Baik. Sudah berapa itu? Qadar? Sudah berapa Rizky? Yang pertama masalah mensucikan hati, yang kedua masalah ibadah, yang ketiga masalah tawakal. Yang keempat ya, itu masalah ikhlas. Masalah apa? Ikhlas. Nah, ini definisi ikhlas seringkali orang kurang tepat ya. Karena kita ngasih uang, ikhlasin aja ya. Ikhlasin artinya apa? Relakan saja. Padahal ikhlas itu bukan demikian. Ikhlas itu kata Imam Ghazali, semua amalanmu untuk Allah. Jadi ikhlas itu niatnya untuk Allah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Jadi ikhlas ini bukan rela, tapi apa? Untuk Allah. Ya. Jadi yang dimaksud ikhlas menurut Imam Ghazali, dan ini sesuai dengan ayat tadi, semua perbuatanmu untuk Allah semata, hatimu tidak tenang, ya, tidak merasa nyaman dengan pujian orang. Tuh. Dan engkau tidak menjadi sedih dengan celaan mereka. Saya ulangi, ikhlas menurut Imam Ghazali, semua perbuatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, hati kita tidak nyaman dengan pujian-pujian orang, dan hati kita tidak sedih kalau kita dicela. Ya.
Jadi ditanya, pemuda-pemudi kenapa sih ngaji di BS? Biar bisa ngelihat akhi-akhi. Pemuda kenapa sih rajin ke BS? Bisa ngelihat ukhti gitu kan. Lillahi ta'ala. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencari ilmu ya. Boleh ya? Ini mencari apa? Ilmu. Ingin mencari ilmu. Ya, sini ada angkatan lama juga. Fikri ya. Tenang aja, saya bisa ngelihat dari jauh ya. Kalau dari dekat langsung buram ya. Jadi Fikri ini angkatan 12 ya. Dan ada Fikri juga angkatan 13. Mungkin nanti angkatan 15 ada Fikri lagi. Sama perempuan setiap angkatan ada Anissa. Angkatan 1 Anissa, angkatan 2 Anissa, angkatan 3 Anissa, angkatan 4 nggak ada ya. Nggak ada Anissa. Jadi kalau kita berbuat sesuatu itu karena pamrih, karena ingin dipuji orang, berarti kita nggak ikhlas. Kenapa ente rajin ngaji ke BS? Biar dibilang aneh rajin, ya. Biar orang-orang komen di IG aneh, Masya Allah ukhti, anti rajin banget, min ahlil jannah. Iya dong, ente gimana? Ya. Itu. Ya, kita jangan merasa aman dengan apa? Dengan pujian orang, dan jangan kita sedih dengan celaan orang. Nah, ini yang berat ya. Mungkin kalau kita nggak dipuji nggak masalah. Cuman kalau kita dicela, biasanya kita apa? Sedih kan? Apalagi sudah main fisik. Auzubillah ya. Kenapa sih muka ente jelek banget? Astagfirullah ya. Ngaca tuh ngaca ya. Sedih kan kita ya. Mau dapat ukhti yang cantik, entenya begitu ya kan. Jadi jangan ya. Mau dapat akhi yang ganteng, entenya begitu ya, jangan. Ya, itu artinya ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu yang keberapa nih? Yang keberapa? Amir? 4 ya. Yang pertama apa? Yang pertama cara mensucikan hati. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat, ikhlas. Nah, cabangnya adalah yang bertentangan dengan ikhlas, namanya ria. Apa namanya? Bukan Mbak Ria ya. Bukan. Bu Ria, bukan. Ria itu artinya apa? Ria itu artinya ingin dilihat orang. Wah, dia rajin. Ya. Wah, dia pecinya paling bagus. Wah, dia jilbabnya paling mahal. Ya. Jilbab ente bagus banget, ukhti. Iya dong. Berapa harganya? 2 juta. Masya Allah. Kok mahal banget? Anti peluru. Anti peluru sama anti hujan. Baik, kenapa ria itu bisa muncul? Kata Imam Ghazali, karena kita mengagungkan manusia ya. Tenang aja, habis ini harus ada sesi tanya jawab ya, supaya nggak ngantuk. Tapi Ustaz ngomong terus dari tadi, saya ngantuk ya. Ngelucu tapi nggak lucu Ustaz. Ya. Ria itu bisa muncul karena kita mengagungkan manusia dan makhluk. Saya ulangi ya. Mengapa kita ria? Karena kita mengagungkan orang. Ya, pengen tampil paling perfect supaya kita dipuji orang, ya. Tapi kalau kita menganggap orang itu biasa aja, kita nggak akan ria. Ya udahlah. Ente makhluk, ente manusia, ente apa? Manusia. Makannya apa? Nasi. Pakai apa? Tempe. Pakai apa? Pakai teh manis. Ya udah sama. Nah, kecuali dia makannya emas atau permata gitu ya. Dia sama-sama makan nasi. Enggak, kalau aneh nggak makan nasi, makan burger. Ya. McDonald enggak, boykot. Ya. Ingat Palestina ya. Boykot
produk-produk Palestina. Kalau makanan laki-laki sudah hatam ya. Perempuan yang suka dandan ya. Mau tahu nggak? Unilever, apa bacanya? Ya itulah. Itu semuanya pro Israel. Scarlett, tahu Scarlett? Aduh, Stan, saya suka Scarlett, ganti Scarlett. Tapi sebenarnya ada poinnya di sini ya. Mau memboikot 100% nggak bisa ya. Ya. Contohnya lah Windows. Tahu Windows? Ya. Ini Android. Windows itu kan yang buat sana ya. Gitu, Pro ya. Makanya dulu waktu saya sering ngoprek, waktu masih muda, 20 tahunan, saya pakai Linux. Pernah dengar Linux nggak? Ya, ada Fedora, ada Linux juga banyak ya. Jadi nggak pakai Windows, tapi sekarang balik lagi ke Windows. Karena jarang ngoprek laptop lagi, udah lewat masanya ya. Jadi tidak semua bisa diboikot, tetapi yang ada alternatif harus diboikot. Ya kayak Windows gimana kita? Ya, bikinlah operasi sistem sendiri ya. Ya. Linux, MKinux ya. Misalnya ya. Bikin sendiri ya. Nah, Ria itu lahir karena bukan Mbak Ria. Ria itu muncul karena mengagungkan manusia, mengagungkan makhluk. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini perhatikan. Cara mengatasi ria itu antarahum musakhkharil qudrati. Tuh, nih sama seperti yang saya sampaikan. Engkau cukup melihat mereka sebagai ya musakhkharil qudrati, orang yang kekuatannya itu dikendalikan. Ya, jadi dia sebenarnya bukan punya power dari dirinya sendiri, tapi itu kekuatan dari siapa? Dari Allah. Lihat orang, kenapa dia bisa jalan, bisa ngafal, itu dari Allah. Ya. Jadi jangan melihat dia sesuatu yang wow, ya, tapi anggap aja itu kekuatan dari Allah. Tuh. Satu ya. Ini agak ekstrim nih. Yang kedua, cukup engkau anggap orang-orang itu supaya kita tidak ria, seperti benda mati. Jadi engkau melihat orang ya yang kayak benda mati lah. Dalam hal apa? Dalam benda mati ini tidak bisa menyampaikan ketenangan dan tidak bisa menyampaikan kesusahan. Jelas? Kalau kita melihat batu ini bisa memberikan kita uang nggak? Ya. Kecuali di dalam batunya ada celengan kita. Batu ini bisa memberatkan kita nggak? Ya batu diam aja, kecuali orang nimpuk pakai batu. Iya. Ya, jadi kalau kita melihat orang kekuatannya itu bukan kekuatan dia, ya sesungguhnya, ya Raihan ya. Raihan 12 dengan Raihan 13. Raihan 13 ada? 14 ya. Raihan 14. Ya. Nah, kalau misalnya engkau melihat orang, lihatlah mereka sebagai benda yang mati, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, dan lihatlah mereka orang yang memiliki kekuatan, tapi kekuatan itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kata Imam Ghazali, selama engkau menganggap mereka memiliki kekuatan sesungguhnya, memiliki keinginan sesungguhnya, ria itu tidak akan hilang dan menjauh dari diri. Jadi kalau kita melihat orang, Masya Allah ya, dia itu kuat banget ya, jadi kita ini lebih kuat. Enggak, ya udah, dia kuat, itu kekuatan dari Allah. Gitu. Selama kita melihat kekuatan, dia berkuasa banget ya, itu kekuasaan dari Allah.
Ya, selama kita melihat kekuatan dan kekuasaan itu dari Allah, maka kita tidak akan ria. Takbir. Palestina. Pamoras. Pamoras BS. Baik para pemuda-pemudi yang disayangi Allah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Saya inginnya ada interaktif ya, ada tanya jawab beberapa menit ke depan sebelum ada kuis ya, Bang Farosi. Silahkan kalau ada pertanyaan ditanyakan ya, sehingga kita bisa menambah wawasan. Silakan sebutkan nama, asal dan pertanyaannya. Silakan. Silakan kepada Iwan Alwan yang mau bertanya. Yang Iwan lihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Gibraltar Torik, Pak. Saya Gibraltar Torik dari Pondok Sukmajaya Permai. Saya malam ini ingin bertanya tentang dua pertanyaan. Yang pertama soal akhlak baik yang tadi disebutkan. Iya. Tadi disebutkan tadi disebutkan mengikuti orang lain selama itu masih berhubungan dengan syariat gitu. Nah, terkadang kita ini yang mencoba untuk memiliki akhlak baik itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang yang manipulatif, orang-orang yang kurang baik itu. Tapi kita menyadari gitu kalau itu nggak berhubungan sama syariat. Nah, pertanyaan di pertanyaan ini, bagaimana kita mewaspadai dan menyikapi orang-orang yang seperti itu? Itu yang pertama. Baik. Kalau yang kedua, tadi ada soal takbir kan. Jadi takbir menurut Imam Al-Ghazali tadi kan meyakini kalau sesuatu yang ditakbirkan untuk kita itu bakalan kembali kepada kita, bukan kepada takbir kita itu, bakalan ya entah bagaimana nggak kita gitu. Tapi menurut menurut Umar bin Khattab, takbir itu seperti pilihan. Kalau ya kan, kalau saya ada ceritanya dia kalau misalnya kita bawa kambing, maka ada dua pilihan gitu, ada dua ladang, yang satu ininya rukun, yang satu ininya kering. Dua-duanya itu kan takdir Allah, tergantung mana yang kita pilih. Nah ini dari antara dua pengertian takdir atau mungkin pengertian takdir yang lain, karena kan setiap orang mengertinya kan beda-beda. Itu bagaimana ya sekarang mencari tengah gitu. Jadi biar anak tuh nggak gitu. Baik. Yang lain tadi dari Gibraltar, Pondok Sukmajaya. Mungkin dari pemudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum habis ini. Saya Syoki dari Beras. Kali ini bertanya mengenai hal-hal tadi ya. Kenapa ya banyak orang Indonesia terutama yang seringkali menyalahkan takdir sebagai bentuk kemalasan mereka gitu. Jadi saya kayak ada pedagang yang bilang kalau rezeki saya lagi surut nih. Rezekinya lagi nggak dikasih dulu sama Allah. Jadi kayak mereka seakan-akan menyalahkan takdir kalau mereka itu emang rezekinya didikitin, padahal kan itu hanya karena mereka aja yang kurang mau lebih berusaha lagi. Saya berdiri ya. Kesemutan. Gimana sih cara menyadari hal yang seperti itu, Ustaz? Ya. Baik. Pagi. Ya, dari pemudi dari akhwat. Waalaikumsalam. Siapa? Alwari. Jadi saya mau nanya tentang kontradiksi tawakal dan juga bersama Allah ayat 105.
jika arti yang dilakukan adalah berpasangan hidup dengan bahasa iman, kau akan mendapatkan aku dan tidak akan mendapatkan yang bukan aku. Maka bahasa ini mengandung kontradiksi dengan sahabat kabar yang sebelumnya yang berusaha. Karena jika ada yang berusaha dan ternyata hasilnya gagal, dan ada juga yang tidak berusaha dan ternyata dia akhirnya berhasil, apakah ini disebut adil? Iya. Sama-sama Rory. Baik, saya jawab dulu yang 3 ya. Nanti ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan. Masih ada waktu. Yang pertama dari Gibral tentang ya mengikuti keinginan orang lain, tapi orang lain itu manipulatif, gitu ya. Iya, ini masalahnya kalau orangnya kayak Imam Ghazali semua nggak masalah gitu ya. Tapi dia manipulatif ya. Pengennya ya dia emang manipulatif, kemudian apa namanya? Eksploitasi ya, kemudian banyaklah kita memang dimanfaatin sama dia ya. Nah, apakah kita terus stay di situ? Tentu tidak ya. Kalau kita tahu dia manipulatif, maka hendaknya ya kita menjauhi saja daripada nanti kita mendapatkan madarat ya. Mungkin awalnya Gibral nggak masalah ya, tapi lama-lama ya, traktirannya dong, ayo, besok traktirannya dong, ayo traktir ya, sampai 10 kali ditraktir dia nggak pernah traktir kita ya, lama-lama uang kita habis gitu misalnya ya. Kita seperti memanfaatkan, maka lebih baik kita ya jangan dekat dengan dia ya, karena itu sudah mengarah kepada manipulatif gitu ya, atau dia memanfaatkan kita. Intinya kita lihat dulu orangnya ya. Yang kedua, takdir akan sampai kepada kita. Takdir itu pilihan ya, takdir itu pilihan. Tetapi ya tadi kalau kita baca perkataan Imam Ghazali itu memang seakan-akan ya udahlah ya, gak usah ngoyo ya, gak usah ngafal ya, emang takdir ente hafal hafiz juz 30 ya, gak akan ente jadi hafiz, ya udahlah ya. Ya, ini sebenarnya takdir itu pilihan, betul ya. Takdir itu artinya keputusan Allah, tapi sebelum sampai kepada keputusan Allah ada yang namanya usaha, itu ya. Jadi bukan menafikan usaha, bukan. Tetapi kita harus yakin dari semua usaha itu yang menentukan pada akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jelas Gibran? Ya, jadi bukan berarti kita nggak berusaha, ya. Tetap kita memilih. Tapi apakah dengan pilihan kita akan mulus? Saya memilih menjadi apa? Menjadi dokter, ya. Apakah kita jalannya mulus? Yaitu Allah yang Maha Kuasa, kita hanya menjalankan saja, gitu ya. Kemudian dari Syauki ya. Tadi pertanyaannya tentang menyalahkan takdir gitu ya. Ya, pedagang bilang ya emang lagi apes saja hari ini ya. Jual gorengan cuma laku 500 biji ya, biasanya 1000 gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya dia bukan menyalahkan, tapi justru menyandarkan bahwa kekuasaan kita cuma sampai situ ya, Syauki. Itu. Ya, hari ini saya sudah berusaha berdagang. Dagang apa, Syauki? Dagang cilok ya, 1000 porsi. Ternyata di akhir hari, di sore hari saya berhasil menjual cilok 700 porsi. Oh, berarti takdir saya hari ini 700 porsi. Begitu ya. Jadi kita tidak menyalahkan. Ya, jangan bilang kita ini apes, bukan ya. Tapi memang takdir saya hari ini cilok saya cuma laku 700. Ya. Justru di sini yang saya ingin sampaikan, justru kita yakin bahwa ya usaha kita itu semua bergantung dengan apa? Dengan iradah Allah, gitu ya. Tidak semua yang kita inginkan itu mulus ya.
Nah, itu ketika tidak mulus dan tidak sampai target, ini menunjukkan bahwa engkau manusia, kekuatanmu sebenarnya bukan dari dirimu 100%, tapi dari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Al-Wari, apakah ada kontradiksi antara tawakal dengan wa qul i'malu ya? Qul i'malu fa sayarallahu amalakum fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa rabbikum bima kuntum ta'malun. Tidak ada ya. Jadi tawakal itu harus ada usahanya. Makanya Rasulullah SAW suatu hari ya Al-Wariyah melihat seorang Arab. Emang Rasul bukan orang Arab, bukan, maksudnya Arab pinggir. Dia bawa apa? Bawa unta, mau sholat. Terus pas mau sholat, untanya ditaruh. Ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau biarkan unta itu? Aku tawakal. Kata Rasulullah SAW, ikat dulu untamu, baru engkau tawakal. Gitu. Jadi sama sekali tawakal itu tidak menafikan sisi usaha, tidak. Justru ketika kita tawakal dalam usaha, artinya usaha kita tidak membuat kita merasa bahwa diri kita itu mampu atas segala sesuatu. Itu ya luar biasa. Semangat tetap, tapi kalau misalnya wah ternyata target saya, kata Luari, saya jualan di Shopee online ya, cuman laku 100 item, alhamdulillah. Ya memang ini takdir saya hari ini, gitu ya. Jadi bukan menjadi orang yang malas. Ada lagi? Kayaknya dari pemuda. Ada surat ya, silakan dibacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seperti pada Syekh Abdullah yang mana nasab beliau sampai kepada Rasul. Iya. Bertawasul dengan orang apa? Bertawasul dengan orang? Iya. Baik, ini masalah yang tidak habis dari dulu ya. Intinya tawassul itu yang tidak ada perbedaan. Pertama tawassul dengan Asmaullahil Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya. Jadi kita pakai Asmaul Husna dulu. Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaqul Fatihul Alim Al-Qadirul Basitul Khawfidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir Al-Hakimul Adil Latiful Khabir Al-Halimul Azimul Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqittul Hasibul Raqibul Jalilul Karim Ar-Raqibul Wajibul Raqibul Walidul Mujibul Ba'ithul Syahidul Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matinul Waliyul Muhsil Mubdil Mu'id المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر المتأخر الأول الآخر الظاهر الباطن والمتعال البر الطواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Ya, 99 itu tawasul dengan Asmaul Husna, ini tidak ada perbedaan. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Ya, tawasul dengan amal soleh ini hadisnya dalam Sahihain. Ya, yaitu ada 3 orang yang terperangkap di dalam ada batu. Kemudian, gimana nih? Akhirnya setiap orang berdoa. Ya. Tawasul dengan yang pertama berdoanya Pak, ya Allah, dulu aku punya kedua orang tua. Ya, selalu aku bawakan susu. Ya. Dan aku tidak akan minum susu dari hewan ternakku ya sampai mereka keduanya minum susu. Hingga suatu hari aku kesorean, gitu kan?
dan aku bawakan susu kepada dua orang tuaku tertidur, ya, sudah tidur, ya. Maka aku tidak berani minum susu itu, ya. Pada malam hari anak-anakku kelaparan, ya, haus, ya. Kemudian aku bilang, jangan, tunggu sampai kakekmu dan nenekmu bangun. Baru esok harinya kakek dan neneknya bangun minum susu, baru mereka minum susu. Kata orang ini, ya Allah, apabila aku melakukan ini hanya untukmu, maka ya geserkanlah batu ini. Maka geser sedikit. Satu lagi berdoa, ya Allah, dulu aku punya sepupu, dulu aku punya ibnatu am, sepupu, ya, dan dia sangat cantik dan saya suka mencintainya. Hingga suatu hari dia butuh uang dan aku bilang, engkau boleh minjem uang, ya, tapi dengan satu syarat, engkau melakukan hubungan terlarang itu bersamaku. Ketika dia sudah dalam posisi itu, ya, kemudian dia bilang, ya, wahai fulan, ya, bertakwalah kepada Allah, jangan engkau memasukkan cincin kepada jari yang bukan memilikinya. Maka kaget dan takut, ya, aku tinggalkan itu. Aku kasih uangnya dan aku tidak melakukan hubungannya. Jadi benar-benar dikasih emas itu tanpa dipinjam, dikasih. Kemudian kata lelaki itu, ya Allah, apabila aku melakukan itu hanya untukmu karena wajahmu, maka geserkanlah batu ini. Maka bergeser. Satu lagi berdoa, ya Allah, ya, aku meminta kepadamu, dulu aku punya pekerja, ya, pekerja, dan aku berikan pekerjaan itu gajinya tepat waktu, hingga suatu hari, ya, pekerjaku pulang, ya, dan gajinya masih ada padaku, ya. Kemudian dia nggak balik-balik lama, kemudian gaji itu aku kembangkan, investasi. Datanglah pekerjaku, dia bilang, wahai majikan, berikan gajiku. Kata majikan, ini gajimu. Kata pekerja, gajiku cuman yang bukan yang itu, yang itu aja, yang dulu yang belum engkau kasih, ya. Kata majikan, aku coba investasikan gajimu dan ini ambil semuanya untuk. Maka dia mengatakan, ya Allah, apabila aku melakukannya karena wajahmu, maka geserkanlah batu ini. Maka bergeser. Jadi kedua adalah tawasul dengan amal soleh. Dan yang ketiga adalah tawasul dengan orang yang masih hidup, ya. Zul, ya, tawasul dengan orang yang masih hidup itu bagaimana? Yaitu kita meminta didoakan. Itu meminta didoakan. Jadi misalnya Giblar minta didoakan oleh Zul, boleh, ya. Karena Zul ini penghafal Quran 30 juz, ya. Tolong doakan saya, ya. Biar apa? Biar cepat dapat jodoh. Amin, 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 amin. Ya Allah, berikanlah jodoh buat dia, amin. Dan buat saya juga, ya Allah, amin, ya. Ya, jadi apa? Itu tawasul yang diperbolehkan. Adapun tawasul dengan orang yang sudah meninggal, ya tentu banyak perdebatan di sini. Dan yang lebih selamat tentunya kita tidak perlu, ya. Kita cukup mendoakan orang-orang soleh saja. Jelas? Baik. Ini bertanya, bagaimana mengatasi nikmat ibadah yang tidak begitu semangat seperti awal dulu? Siapa tuh yang nanya? Apa Pak? Oh, bagaimana Bagaimana mengatasi nikmat ibadah seperti awal hijrah. Awal hijrah, masya Allah, ukhti, nanti rajin banget, ya dong. Ya, aneh kan hijrah, aneh udah tinggalkan masa kelam, aneh alhamdulillah, ukhti, ya. Seminggu 2 minggu masih kenceng ibadah. Habis itu, aneh bosen nih. Kok bosen? Ya, kayaknya aneh mau balik lagi deh. Bagaimana cara mengatasinya agar kita, nah ini memang berat, ya, makomnya, ya. Merasa nikmat ibadah itu memang butuh perjuangan, ya. Yang paling besarnya, ya, saya nggak tahu siapa yang nanya, ya. Yang paling besarnya, jadikanlah dunia itu sebagai sebagai tempat untuk transit, ya. Jadi jangan kita merasa aman dengan dunia. Atau dengan bahasa lain, jangan kita terlalu cinta sama dunia. Baru kita bisa merasakan nikmatnya beribadah,
Tapi kalau yang kita ingat dunia lagi, gimana kita mau ingat ibadah? Ya, lagi sholat, bukti ada di sini, di mana? Di Margo City. Siap ya. Pokoknya ada tunggu ya. Ngapain? Ya kita inilah lihat-lihat baju, mau beli enggak? Lihat aja. Ingatnya dunia. Jadi kalau kita ingat dunia, kita akan sulit mendapatkan kenikmatan. Ya. Iya. Berat. Gitu ya. Tapi kalau kita menjalani hidup ini, dunia itu cuman sekadarnya saja, insya Allah kita nggak akan berat. Itu satu ya. Yang kedua, supaya kita semangat seperti awal ya, cari teman yang bisa memotivasi kita. Kebanyakan orang yang hijrah itu ya, teman motivasinya sedikit. Akhirnya udah hijrah, Masya Allah ukhti, antum pakai cadar, barakallahu fiik ya. Tapi temannya auratnya kemana-mana. Temannya LGBT, ada. Saya nggak sebutin. Artis. Wah, jadi kita mau hijrah tapi lingkungan nggak mendukung, gimana itu? Ya, cari teman yang baik. Makanya insya Allah ya pemuda-pemudi BS ini soleh dan soleha semua. Amin. Ya, jadi temannya yang baik-baik aja, gitu ya. Itu yang dua yang paling besar. Jadi yang pertama, jangan jadikan dunia itu sebagai kecintaan kita. Sekadarnya saja, ya. Sekadarnya saja, ya. Punya IG, alhamdulillah, ya. IG nggak penuh ya nggak masalah, gitu kan? Ya, punya HP, alhamdulillah, ya. iPhone 6 nggak masalah. Masalah juga sih Ustadz ya, udah lemot itu ya. Jadi dunia itu sekadarnya, ya. Jangan sampai dunia itu ya menjadi tujuan kita. Yang kedua, cari teman-teman yang baik. Itu. Ya, apalagi temannya ahli Quran ya. Soleha. Baik. Ada lagi? Gak ada? Baik. Cukup ya.